Halo Minasang, balik lagi sama aku Tarisa. Hari ini itu aku habis pulang ujian, enggak, baru banget pulang ujian. Terus karena untungnya posisinya itu dekat dari rumahku, aku sambil masak ya. Posisi tempat ujiannya itu kan dekat banget nih sama rumahku. Gak dekat banget juga sih, cuman bisa ditempuh jalan kaki sekitar 20 menit. Nah, alhamdulillahnya setiap ujiannya itu sering banget deket lokasinya, walaupun ada beberapa yang jauh juga sih ya. Nah, terus pas ujian tadi tuh, yang menariknya biasanya kan kalau kita ujian memang selalu harus ngeluarin handphone kan, terus dimasukin ke foto kan, ke plastik itu kan sebenarnya. Cuman kalau yang sekarang itu, waktu kita datang itu udah tersedia foto, tapi yang kami foto yang kertas si amplopnya itu besar. Biasanya kan cuma plastik aja ya. Nah terus udah kayak gitu kan, itu baru pertama kali. Aku nggak tahu kalau misalnya aku gak Kamai 6 bulan yang lalu yang ujian bulan 7 itu kayak gimana, karena aku pun gak ikutan. Tapi ujian yang kali ini itu beda lagi. Sebenarnya sistemnya sama aja, cuman dia beda di fotonya aja. Pokoknya sama aja semua aturan ujiannya kan. Nah yang kagetnya itu gini loh, tadi itu karena mungkin baru pertama kali semuanya itu berubah jadi kertas ya, fotonya itu jadi kertas. Nah, padahal udah disebutin kan sama si petugasnya kalau misalnya si fotonya itu nggak boleh sampai robek, dia nanti akan dicek. Terus kalau misalnya lagi QK itu nggak boleh ngeluarin handphonenya, dan harus udah dipastikan si handphonenya itu udah nonaktif. Jadi bukan di silent, tapi bener-bener di nonaktifkan. Nah udah gitu, udah tuh pas waktunya istirahat, ada beberapa orang yang mungkin dia itu nggak tahu merhatiin peringatannya atau enggak, tapi di sana ada miss. Terus tiba-tiba ketahuan kan kalau misalnya HP-nya itu malah dikeluarkan dari fotonya itu. Nah pas dikeluarin tuh kan ketahuan tuh sama yang petugasnya. Pas dikeluarin tuh langsung kan shikaku katanya gitu. Jadi kalau misalnya yang dikeluarin, dia harus langsung dapat kartu merah, artinya shikaku. Waktu tadi itu ada satu orang laki-laki, nggak tahu orang mana, kayaknya India, Pakistan, aku nggak tahu orang mana. Karena keluarin HP-nya itu tuh dari amplopnya, udah gitu kan dapat tuh shikaku, tapi dia kan kayak ngotot, aku nggak tahu kok, padahal udah jelasin katanya tuh. Pokoknya debat tuh antara si petugas sama si pesertanya itu, terus aja adu mulut ya. Kalau misalnya aku tuh nggak tahu, aku harus lihat di mana. Kan tadi udah dikasih tahu kalau misalnya sebelum ujian tuh udah dikasih tahu kalau nggak boleh ngeluarin handphone katanya. Maksudnya tuh nggak boleh ngeluarin handphone dari si amplopnya itu, tapi orang ini malah ngeluarin handphone dari amplopnya. Meskipun mungkin amplopnya masih rapi ya, setelah itu akhirnya dia shikaku kan, gagal kan. Nah terus ada lagi nih, belum lama dari sana, jadi kalau misalnya kebuka tuh amplop itu tetap gagal meskipun nggak dikeluarin HP-nya. Nah terus itu udah keluar tuh, sampai-sampai belakang dia kan mungkin agak marah atau gimana, aku nggak tahu. Karena waktu tadi tuh aku nggak mau ngeliat, nanti aku ikutan stres gitu, soalnya itu di sebelah kananku semua rata-rata yang deket sama meja aku kan. Pokoknya aku nggak mau ngedengerin itu, pokoknya aku pusing, aku mau fokus aja, mau tidur kata aku gitu kan. Nah di situ yang di belakangnya kalau nggak salah, ternyata si amplopnya itu udah kebuka meskipun dia nggak ngeluarin handphonenya. Dan akhirnya kata si petugas, ininya kebuka, gagal katanya gitu, dikasih kartu merah kan. Akhirnya dia juga bingung sendiri, akhirnya keluar kan dua. Terus udah gitu udah mulai masuk ya, udah mau mulai kayaknya, belum sih, tapi udah mulai pada masuk ya peserta. Ada lagi gara-gara si amplopnya juga sama kebuka, jadi malah ngeluarin handphonenya.
kayaknya dia kurang ngerti karena disuruh shikaku desu soto ni dete kudasai, disuruh keluar soto ni dete kudasai, jukenkyou wo dashite kudasai, maksudnya kan si kartu pesertanya keluarin kan. Tapi dia tuh kayak bengong-bengong aja, bingung, gak tau dia ngerti atau enggak, pokoknya itu berkali-kali ngomongnya pasti ada kan katanya jukenkyou-nya. Aku nggak tahu, kayaknya aku waktu tadi tuh untuk apa aja. Terus pokoknya udah ngobrol lama, pokoknya udah saya gitu kan. Akhirnya dia pun keluar 3 orang tuh. Terus itu kan setelah QK kan, jadi setelah QK itu ada namanya listening kan. Pas bagian listeningnya itu, tahu nggak, tinggal 2 nomor terakhir ada alarm nyala. Kayaknya dia lupa matiin handphonenya atau gimana, alarm nyala. Ya sayang banget, akhirnya dia gagal juga. Dan itu tuh banyak orang yang sebelnya karena mereka kan lagi fokus ujian, lagi fokus ngedengerin listening kan. So kayaknya kan tiba-tiba berisik, ada alarm, akhirnya gitu. Akhirnya gagal, nggak jadi lagi lulus. Jadi hari ini tuh bener-bener aku kaget banget karena sampai ada 4 orang dan banyak masalah banget di sana. Mungkin karena peraturan baru ya, karena waktu itu kan nggak pakai kertas, mungkin karena ada kejadian, aku nggak tahu kejadian apa, jadinya kayak gitu aturannya. Nah setelah itu di akhir nih, biasanya kan kita langsung pulang, si plastiknya itu kan nggak boleh dibawa balik biasanya. Kalau sekarang tuh setelah selesai nih ujian semuanya, katanya si amplopnya itu harus disimpan di atas meja, jangan dulu dibuka. Nah di atas meja pas mau pulang kita kan dicek dulu si amplopnya itu ya bureteru atau enggak, artinya robek apa enggak. Kalau misalnya robek artinya dia gak lulus. Segitu ketatnya loh sekarang. Nah terus tuh karena mungkin ada beberapa orang dan ada yang debat kusir, ada yang debat sampai debat yang nggak terima kayak gitu kan. Si petugasnya tuh kayak yang marah banget, jadi tadi tuh kayak ketaan banget dia ngobrolnya, kitsui banget, gampang marah banget. Mungkin dia juga yang emosi karena banyak yang gagal kan. Aku kan kaget karena ketemu kayak gitu, ya Allah. Terus sebelum aku ujian pun sebenarnya alhamdulillah sih buat sekarang aku nggak pusing ya, maksudnya nggak pusing karena aku ada ilmu tenang ya, nggak mau pusing. Pokoknya aku mau ujian, aku pengen nikmat-nikmat aja ngejalanin ujian gitu ya pokoknya. Itu minasang cerita hari ini tentang ujian yang kayaknya peraturan baru. Oke minasang, mungkin segitu aja cerita kali ini. Bye bye, see you next time.